Bapak dan Ibu, ketemu lagi dengan Iman Daily. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang apa saja kekhawatiran orang tua pada dunia online anak dan remaja. Di Amerika dan Eropa beberapa waktu yang lalu dilakukan survei terhadap 2.000 orang tua. Apa yang didapatkan? 88% orang tua khawatir tentang apa yang anak mereka dapat akses dari dunia online. Ya sekitar 1.700 orang ya. Mereka khawatir anaknya bisa mengakses apa saja. Nah, dari 88% ini dilihat lebih jauh, ternyata hanya 34% dari mereka yang telah memasang aplikasi keamanan, yakni semacam internet security, antivirus di komputer atau laptop di rumah ya. Nah, dari sini kita lihat 66% itu NATO, not action, talk only gitu. Mereka khawatir ya, tapi nggak ada aksinya untuk mengamankan anak dan remajanya. Nah, kenapa? Mungkin ini kita perlu renungkan ya. Orang tua khawatir, tapi kenapa nggak melakukannya? Kalau saya melihat hal ini, mungkin seperti ini Bapak dan Ibu. Orang tua kurang tindakan dalam hal ini karena pertama-tama mungkin banyak orang tua yang merasa gaptek. Ini bukan bidang saya, sulit saya untuk mengatasinya. Saya cuma khawatir saja, tapi nggak bisa karena saya nggak tahu bagaimana mengatasinya. Saya agak-agak gagap teknologi ya, jadi nggak pernah masuk di situ. Kemudian ada juga mungkin orang tua, ini sering saya dengar juga waktu beberapa seminar, sibuk ya. Orang tua kerja, ibu dan bapak kerja, sampai rumah udah capek dan bagaimana lagi untuk bisa mengetahui kegiatan anak online gitu ya. Tapi ada juga yang karena kurangnya resources, kurangnya edukasi dan tidak tahu bagaimana memulainya gitu. Nah, Bapak Ibu di bagian mana kira-kira? Kalau memang kurang melakukan tindakan pengamanan di rumah, kira-kira di bagian mana? Kami ingin membantu Bapak dan Ibu ya. Mengenai apa saja yang dikhawatirkan orang tua dari dunia online anak dan remaja, ini surveinya berlanjut. 81% menyebutkan mereka khawatir akses pada situs yang tidak pantas oleh anak. Ya, baik itu tidak sesuai dengan usianya, bahan kekerasan, bahan pornografi ya. 81% khawatir akan hal itu. Sedangkan 71% menyebutkan khawatir kalau anak memberi informasi pribadi kepada orang asing atau orang yang baru dikenal gitu. Dan 61% menyebutkan tentang waktu yang mereka habiskan dengan gadget. Kok anak terus di depan gadget ya. Jadi ini bentuk-bentuk kekhawatiran dari orang tua. Ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa merasakan ya di bagian mana kekhawatiran Bapak dan Ibu. Hampir orang tua di seluruh dunia hampir sama saya percaya. Ada kekhawatiran dengan anak-anak yang dibesarkan dalam zaman ini. Saya kira rasa khawatir itu beralasan. Namun edukasi akan dapat mengatasinya. Nah, oleh karena itu, mengapa perlu edukasi cyber safety? Ya wajar saja, anak dan remaja dapat memasuki iklim yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan usia mereka ketika terhubung dengan koneksi internet. Nah, tentunya perkembangan anak dan remaja yang baik itu memerlukan iklim yang sehat, aman, dan bertanggung jawab. Jadi bagaimana supaya di rumah, di sekolah, anak itu tetap mendapatkan iklim yang sehat, aman, dan bertanggung jawab walaupun mereka terkonek ke internet. Oleh karena itu dibutuhkan adanya pendidikan cyber safety, di mana di cyber safety itu diajarkan bagaimana menggunakan teknologi informasi yang aman dan bertanggung jawab. Lebih kepada penggunaannya dengan benar, bukan teknikal bagaimana menggunakannya. Contoh begini ya, anak-anak memang cepat bisa menggunakan teknologi. Tetapi, apakah mereka telah menggunakannya dengan benar? Mereka dapat menggunakan Instagram. Contohnya, Facebook. Ya, tapi apakah mereka tahu bagaimana mengupload foto yang tepat sesuai dengan norma-norma? Atau bagaimana memberikan komen kalau misalnya seseorang temannya sedang melakukan aktivitas tertentu?
Nah, hal demikian adalah hal yang diajarkan di dalam pendidikan cyber safety, supaya mereka bisa menggunakan dunia online-nya dengan benar. Contoh saudara, bagaimana dunia online bisa mempengaruhi anak dan relasinya? Katakanlah tadi saya sudah sebutkan Instagram ya. Media sosial ini diperuntukkan ya bagi usia anak 13 tahun ke atas. Tapi berapa banyak sekarang anak 10 tahun, 11 tahun sudah memberikan atau menipu usia mereka supaya mereka dapat menggunakan ini. Ya, dunia online sudah merubah mereka dari sisi itu saja. Apalagi dari sisi isinya. Banyak anak remaja saat ini mengukur percaya diri mereka, popularitas mereka bergantung daripada banyaknya pengikut di Instagram. Kemudian banyak juga remaja ingin mengikuti remaja populer lainnya, dan ini membuka relasi dengan orang asing. Karena banyak remaja juga yang menggunakan foto-foto orang lain supaya dia populer. Dan ini membuka relasi dengan orang asing sehingga anak kita rentan terhadap bahaya. Tren saat ini juga di Instagram adalah menilai perempuan sesuai dengan penampilan mereka. Apakah mereka seksi atau tidak. Sehingga anak-anak kita sering lebih seksi akan lebih populer. Itu pendapat mereka. Kemudian, setelan akun di Instagram sendiri itu dimulai dengan publik. Sehingga begitu mereka terdaftar di Instagram, setiap orang dapat melihat fotonya, setiap orang dapat mengikuti anak kita. Apakah ini tidak mempengaruhi relasi mereka? Tentu mempengaruhi, karena kita sebenarnya nggak mau, tapi dengan mereka registrasi ini, mereka terbuka dengan atau kepada orang-orang lain di seluruh dunia. Kemudian yang satu lagi, foto di Instagram itu secara teknis dapat menunjukkan lokasi. Jadi kemanapun anak kita selfie dengan Instagram, orang yang mau serius mengikuti anak kita, dia akan tahu di mana lokasi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana dunia online itu mempengaruhi anak kita dan juga relasinya. Contoh lain, ini adalah media sosial juga, namanya Musical.ly untuk 12 tahun ke atas ya. Nah, di sini digunakan untuk lip sync. Jadi banyak lagu-lagu baru, tarian-tarian baru gitu. Nah, anak kita menggunakan lagu baru itu dan kemudian memvideo seakan-akan dia yang menyanyikan lagu baru itu ya. Nah, apa yang terjadi? Beberapa video dan musik ya berisi konten umpatan dan pornografi. Kadang-kadang anak di bawah umur ya, bahkan 11 tahun, 10 tahun sudah memakainya. Dan mereka tidak sadar bahwa lagu-lagu itu berisi konten umpatan dan pornografi. Kemudian juga ada tarian-tarian yang sensual. Kalau Bapak dan Ibu lihat ya di YouTube ya, cari Musical.ly gitu yang populer, dan Bapak Ibu melihat anak-anak di bawah usia mungkin sekitar 12 tahun sampai 15 tahun sudah mulai menari tarian sensual dan bagian badannya terbuka. Kemudian juga setelan akun dimulai dengan publik dan lokasinya menyala. Nah, ini hati-hati kalau misalnya seperti Instagram tadi, kalau kita daftar Musical.ly, otomatis seluruh dunia mengetahuinya gitu. Tapi walaupun udah didaftar secara private ya akunnya, tapi banyak remaja yang ingin mendapatkan suka, jadi popularitas gitu. Supaya videonya itu terkenal ke banyak orang, jadi remaja mengkompromis. Artinya mereka membuka supaya akunnya itu jadi publik, sehingga menarik orang-orang asing yang tidak dikenal untuk memberikan like. Nah, ini tentunya mempengaruhi relasi anak ya. Salah satu lagi ya, mungkin Bapak dan Ibu tahu yang namanya Grand Theft Auto, ini games, anak laki-laki sering pakai ini ya. Nah, kita tahu ini 18 tahun ke atas gitu. Tapi game ini sangat populer di kalangan remaja di bawah 18 tahun. Ya. Nah, dalam game ini permainan itu penuh dengan kekerasan, ketelanjangan, terus ada bahasa kasar, dan juga ada minuman alkohol dan obat-obatan. Dan tentunya ini bukan permainan untuk anak-anak. Terus ada juga di situ kekerasannya itu pembunuhan terhadap polisi, masyarakat sipil. Ya, itu bagian dari permainan. Jadi kalau kita lihat game ini memang sangat-sangat brutal sekali gitu. Ya, ada darah yang kelihatan ya. Dan sungguh-sungguh saya kira tidak tepat untuk anak usia di bawah 18 tahun. Terus ada juga pilihan ya untuk melihat adegan seksual
Dan ketika ada adegan seksual, perempuan sering digambarkan sebagai objek pemuas seksual. Nah, anak remaja yang melihat, mempermainkan game ini, ya membuat dia terbiasa dengan kekerasan, ketelanjangan, terbiasa dengan perempuan yang digambarkan sebagai objek pemuas seksual. Nah, tentunya ini akan mempengaruhi mereka dan juga mempengaruhi relasinya kepada teman-temannya. Well, Bapak dan Ibu, ada banyak contoh aplikasi-aplikasi lain yang anak-anak boleh gunakan, remaja-remaja boleh gunakan. Tapi masalahnya adalah orang tua yang tidak waspada dapat terkaget-kaget karena pengaruh dunia online ini bagi mereka nantinya. Sedang orang tua bijak online pasti dapat mengantisipasi serta melindungi mereka sebelum itu terjadi. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu ini memberikan gambaran tentang pengaruh dunia online bagi anak dan remaja kita. Baik, lanjutkan dengan sesi berikutnya. Terima kasih.